Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, izin memperkenalkan diri Praja Muda Andi Rohan Roshid, NPP 330914, asal kelas F1. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi e-governance di Sulawesi Selatan. Next. Yang pertama yaitu Bone App. Pemerintah bekerjasama dengan Dokotel Teknologi Celebes atau DTC mengembangkan aplikasi ini yang mana mampu mendukung kebutuhan digital untuk solusi bagi pelaksanaan G2B di Sulawesi Selatan. Aplikasi ini dibuat dan dikembangkan oleh Dokotel Teknologi Celebes atau DTC yang terus mengembangkan sayapnya menjadi salah satu digital agensi yang memberikan solusi terutama dalam hal bisnis dan pemerintahan atau governance to business. Bone Apps yaitu aplikasi Kota Bone atau One Stop City Application yang dapat mempermudah kehidupan masyarakat dan membantu Kota Bone menuju smart governance. Pengembangan City Apps adalah upaya perbaikan sosial dan ekonomi di Bone. Beragam fitur disediakan untuk menyampaikan informasi masyarakat, pemerintah, dan pelaku bisnis. Baik, selanjutnya Makassar App. Makassar Apps yaitu penggunaan ponsel pintar dan media sosial di Makassar, maka DTC membuat sebuah ide aplikasi sebagai solusi untuk memudahkan aktivitas sosial masyarakat Makassar. Maka dengan itu dikembangkanlah sebuah aplikasi City Apps bernama Makassar App. Makassar App dibangun dengan visi untuk menjadi aplikasi Kota Makassar atau One Stop City Application yang dapat mempermudah kehidupan masyarakat Makassar dan membantu Kota Makassar menuju Smart City. Makassar App mempunyai beberapa fitur, diantaranya adalah fitur info, deals, promo, serta event. Pada fitur info, Anda dapat mengetahui informasi penting dari berbagai instansi pemerintah di Kota Makassar, seperti berita dari kepolisian, info perkiraan cuaca dari BMKG, hingga info lalu lintas dari Kominfo. Pada fitur deals, Anda akan dimanjakan dengan berbagai macam iklan produk dan promosi usaha. Anda tak perlu khawatir dengan kualitas karena di sini Anda dapat berkomunikasi dengan merchant dan melakukan transaksi secara langsung. Pada fitur promo, Anda bisa mendapatkan macam promo menarik dari pelaku bisnis, mulai dari diskon pakaian, makanan, hingga voucher gratis. Fitur-fitur ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna atau user saat ini. Hal ini memudahkan untuk pengguna agar tak perlu berselancar di berbagai platform, dan aplikasi ini memiliki fitur yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi aktivitas sosial masyarakat Kota Makassar. Selanjutnya itu Sombere and Smart City. Sombere and Smart City adalah sebagai platform dan induk kota pintar bagi Makassar yang telah menghasilkan beragam program cerdas untuk mengidentifikasi persoalan dan sekaligus telah menemukan solusinya. Sistem ini tidak hanya memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik semata, tetapi juga telah dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan yang tengah dihadapi masyarakat. Dalam program ini terdapat penguatan kebutuhan pangan keluarga, sirkulasi perekonomian di lorong, serta mitigasi sosial. Salah satu wujud program itu yakni pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Makassar menyiapkan layanan kesehatan menggunakan teknologi, tetapi tetap ada sentuhan manusia, misalnya layanan home care. Selanjutnya itu GoSedot, yaitu aplikasi pelayanan penyurutan lumpur tinja berbasis Android. Dinas PU Kota Makassar berupaya meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait sanitasi. Peningkatan layanan jasa penyurutan lumpur tinja ini juga akan mendukung program nasional dalam mencapai akses sanitasi yang aman. Kota Makassar telah menyiapkan sepanjang 142 konter yang akan melayani layanan ini. Layanan GoSedot merupakan layanan penyurutan lumpur tinja berbasis elektronik yang tersedia dalam bentuk aplikasi Android. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memesan layanan penyedotan lumpur tinja dengan lebih praktis dan efektif. Layanan penyedotan lumpur tinja melalui aplikasi GoSedot diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Makassar. Selanjutnya, Siporan Nukta. Siporan Nukta merupakan aplikasi pelayanan pengurusan berbasis online, di mana masyarakat tak perlu lagi mendatangi kantor kelurahan hingga kecamatan. Hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut, warga langsung dilayani. Hadirnya aplikasi ini pula didasari dengan mobilisasi penduduk yang cukup besar di Kecamatan Tamalandrea, sehingga kerap masyarakat malas mengurus. Setelah mengunduh di aplikasi Play Store,
Hanya dengan memasukkan nomor induk kependudukan masyarakat sudah bisa masuk ke aplikasi dan melakukan pengisian data sesuai hal yang dibutuhkan dan kelurahan masing-masing. Sejak diterapkannya aplikasi ini, sudah ratusan warga yang telah mengakses layanan tersebut dan melakukan pengurusan, sehingga aplikasi ini memudahkan warga Tamalandria dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Sembakota. Aplikasi Sembakota merupakan salah satu aplikasi yang dibentuk oleh Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk memberikan informasi terkait harga barang, kebutuhan pokok, dan barang penting pada 10 pasar yang dipantau oleh tim pelaksana pemantauan harga. 10 pasar tersebut adalah Pasar Baru, Pasar Sentral, Panakuka, Maricaya, Sambung Jawa, Parangkambung, Terong, Panampu, Pak Bambai, Sawah. Sembako juga dapat memberikan informasi terkait kenaikan dan penurunan harga dari sebelumnya dan dapat juga menjadi early warning jika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Pemeliharaan dilakukan pada aplikasi Sembakota agar dapat memperbarui aplikasi terkait tampilan antarmuka pada aplikasi web-based Sembakota serta terintegrasinya aplikasi Sembakota dengan TPID platform. Selanjutnya, Pakinta. Pajak terintegrasi dan terdigitalisasi. Pemerintah Kota Makassar meningkatkan sistem perpajakan dengan pendekatan modern. Melalui Bapenda, pemerintah telah menghadirkan aplikasi Pakinta, pajak terintegrasi terdigitalisasi. Dengan ini, pemantauan terhadap para wajib pajak dapat dilakukan secara lebih efisien. Dengan Pakinta, warga Makassar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih praktis dan cepat. Tindakan ini bukan hanya sekedar perbaikan, tapi juga mencerminkan tekad Kota Makassar dalam menghadirkan inovasi untuk meningkatkan layanan kepada warga dan wajib pajaknya. Aplikasi Pakinta yang dapat diunduh lewat Play Store ini bisa diakses oleh seluruh wajib pajak dengan hanya memasukkan nomor objek pajak atau NOP. Maka wajib pajak bisa melihat langsung status bayar pajak, denda, dan tagihan pajak. Melalui sistem perpajakan aplikasi Pakinta yang mudah, Pemkot Makassar telah menyabet juara 1 penggunaan QRIS kategori retribusi dan pajak daerah dengan pembayaran digital. Selanjutnya, Androng Apps. Baik, Androng Apps yaitu penggunaan aplikasi Androng sebagai langkah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah. Aplikasi ini menggabungkan seluruh produk layanan publik berbasis aplikasi secara real-time pada pemerintah Kota Makassar, yang nantinya akan melahirkan 3D, World Creative Space, Marvec, Metaverse, and Cyber Army to expand information. Keunggulan aplikasi ini karena Metaverse akan memberikan pelayanan 1 kali 24 jam demi mempermudah masyarakat mengetahui bagaimana proses mendapatkan pelayanan. Metaverse dapat memberikan informasi program pemerintah dan menjadi wadah promosi sebelum wisatawan mancanegara atau domestik maupun investor berkunjung ke Makassar. Mereka paham kondisi Makassar seperti apa. Keunggulan Makassar ditampilkan secara virtual atau via aplikasi. Untuk layanan yang dapat diakses dalam Androng seperti administrasi pemerintah terintegrasi, layanan publik pemerintah terintegrasi, interoperabilitas data informasi, verifikasi data dan informasi terintegrasi, perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi terintegrasi, dan isu layanan terkait pemantauan tren isu sosial. Selanjutnya yaitu e-Ajama. DPRD Kota Makassar bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar telah menerapkan sebuah inovasi untuk menampung aspirasi masyarakat melalui aplikasi bernama Ajama, Ajang Aspirasi Masyarakat Kota Makassar. Program Ajama ini merupakan aplikasi pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pemanfaatan pada pelayanan publik dan memberikan kemudahan kepada masyarakat serta kelancaran dalam menyampaikan keluh kesah, aspirasi, masukan, dan kritikan tanpa harus bertemu secara langsung dan bertatap muka dengan para pengambil kebijakan. Ajama dalam bahasa Indonesia berarti mengadu. Proses atau sistem kerja penerimaan aspirasi masyarakat pada aplikasi Ajama langsung diterima oleh staf aspirasi dan humas DPRD Kota Makassar. Pada dasarnya, program aplikasi Ajama adalah program yang diperuntukkan bagi seluruh warga Kota Makassar yang ingin menyampaikan aduan atau aspirasi terkait masalah seputar Kota Makassar. Yang terakhir yaitu UPATA, Ujung Pandang Tanggap Aduan. Aplikasi layanan aduan yang diberi nama Ujung Pandang Tanggap Darurat atau UPATA
untuk memudahkan masyarakat melaporkan hal-hal teknis yang terjadi di lapangan. Aplikasi ini diluncurkan guna mendukung program pemerintah kota atau Pemkot Makassar dalam memudahkan masyarakat yang berkaitan dengan hal-hal teknis di lapangan. Aplikasi yang sudah tersedia di Play Store ini tergolong cukup mudah untuk digunakan oleh masyarakat, apalagi sistem aplikasinya sudah berbasis Android, yang dimana mayoritas masyarakat Makassar saat ini sudah menggunakan smartphone Android dalam berkomunikasi. Baik, itulah tadi pemaparan tentang aplikasi e-government yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada 10 aplikasi, di mana aplikasi semuanya itu digunakan atau dimanfaatkan dalam hal pelayanan masyarakat dan mempermudah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sampai sini saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya maka datangnya dari Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.